Pada episode sebelumnya, Ki Derajat dengan sengaja melempar kepala Pocong Duloh ke halaman rumahnya sendiri. Akibat perbuatannya itu, Duloh pun bangkit kembali. Sementara itu, Sakti memang apes. Dia diludahi Duloh sampai kulit kepalanya melepuh seperti ada api yang membakar kepalanya si Sakti. Dia pun tewas seketika. Di sisi lain, Ki Derajat yang baru pertama kali melihat penampakan pocong, dia sangat kaget. Dia pun menutup pintu rumahnya sambil mengacungkan keris ke arah pintu. Karena keris itulah Pocong Duloh tidak mampu masuk ke dalam rumahnya Ki Derajat. Kemudian Duloh melayang ke Pasar Gitik. Ia meneror penghuni bar di sana. Tak ada satupun yang selamat. Semuanya mati diterkam Duloh. Tak lama kemudian Ki Derajat didatangi oleh Nini Liman. Wanita tua itu menghasut Ki Derajat untuk menangkap Duloh dan menjinakkan pocong tersebut. Bukan hanya itu saja, Nini Liman juga menyuruh Ki Derajat untuk membuang Geni. Atas perintah Nini Liman, Geni pun dibawa ke tengah hutan. Ia dibuang ke dalam jurang yang sangat dalam. Namun sebelum jatuh, ada seorang lelaki yang meraih tangannya Geni. Ternyata lelaki itu adalah Raka. Lantas, bagaimana Raka bisa hidup kembali? Jujur, saat itu Geni sangat bingung sekaligus terharu karena dia bisa melihat kembali sosok ayahnya itu. Asal teman-teman tahu, yang dilihat Geni bukanlah sosok hantu, tapi memang benar-benar si Raka. Raka berhasil mengangkat putrinya ke permukaan. Geni pun memeluk erat ayahnya itu. Sebelum Ki Derajat memergoki mereka, buru-buru Raka membawa putrinya menjauh dari tebing. Yang penting bagi Raka sekarang adalah keselamatan putrinya. Baik, mari kita simak terlebih dahulu bagaimana sebenarnya Raka bisa hidup kembali. Malam itu, saat Geni sedang tidur dengan pulas di kamar ayahnya, si Sakti atas perintah Nini Liman berhasil menemukan lokasi kuburan Raka. Dia menggali kuburan itu dan membawa jasad Raka ke hutan Gantarawang. Sebenarnya bisa saja Sakti langsung merampas kepala Duloh. Namun Nini Liman hanya memberitahu lokasi jasadnya si Raka. Si nenek tua itu tidak bisa melacak keberadaan kepala Duloh karena ternyata batu tempat menyimpan kepala Duloh bukanlah batu sembarangan. Batu itu sudah dibacakan mantra gaib oleh Raka. Kembali ke ceritanya Sakti. Ia berhasil menyerahkan jasad Raka pada Nini Liman. Jasad itu dibaringkan tepat di depan goa. Nini Liman muncul dari dalam goa tersebut. Wajahnya sangat mengerikan. Dia membawa sebuah pisau tua, namun masih tajam. Tepat di depan goa ada tulang belulang Duloh. Nini Liman pun mendekat pada jasad Raka. Nenek tua itu langsung menyayat dadanya si Raka sampai darahnya keluar. Darah itu belum membeku karena jasad Raka baru beberapa jam saja dikubur. Setelah darah dikucurkan pada tulang belulang Duloh, asap kental pun muncul. Sakti terheran-heran melihat kejadian itu. Carilah kepala Duloh dan buang jasad Raka ke tengah hutan. Biarkan dia membusuk sampai dimakan anjing, kata Nini Liman. Wanita tua itu masuk kembali ke dalam goa. Sakti pun menuruti perintah Nini Liman. Dia menyeret jasad Raka ke arah barat. Di sana memang sering ada koloni anjing liar yang kelaparan. Raka pun dibuang begitu saja seperti bangkai hewan. Dadanya masih mengeluarkan darah. Perlahan koloni semut mendekati Raka lalu mengerumuni lukanya. Beberapa jam kemudian, tanpa diduga-duga, Raka kembali bernapas. Dia tersentak sambil ngos-ngosan seperti orang yang baru saja tenggelam. Ternyata Raka mengalami mati suri. Dia meringis lalu meraba dadanya yang terluka. Raka bingung, kenapa dia ada di tengah hutan seperti ini? Tak butuh waktu lama, si Raka langsung sadar jangan-jangan dia ini mengalami mati suri. Dan pasti ada orang yang mencuri jasadnya untuk membangkitkan Pocong Duloh. Perlahan Raka bangkit. Ia telanjang bulat. Dia mendongak ke langit sambil mengingat-ingat lokasi hutan tersebut. Terdengarlah lolong anjing dari kejauhan. Ya, tak salah lagi. Ini pasti di hutan Gantarawang. Karena Raka ingat di hutan Gantarawang memang banyak anjing. Segera Raka pergi mencari jalan keluar dari hutan itu. Tubuhnya tak ditutupi sehelai kain pun. Dia harus segera tiba di perkampungan untuk mencari pakaian.
Beberapa saat kemudian, Raka berhasil keluar dari hutan Gantarawang. Kini dia berada di desa Bojong Pinang. Malam itu Bojong Pinang sangat sepi karena penduduknya sudah tidur dengan pulas. Si Raka mengendap-endap ke belakang rumah salah satu warga. Kebetulan ada celana panjang warna hitam yang amat kotor di gantungan. Celana itu biasa digunakan untuk pergi ke sawah. Tanpa ragu, Raka mencuri celana tersebut lalu mengenakannya. Malam itu tak mungkin Raka bisa kembali ke desa Reban karena jaraknya yang sangat jauh. Lagi pula, ajian Braja Musti yang dimiliki Raka semakin melemah karena dia sudah tua. Akhirnya Raka memutuskan untuk bersembunyi di salah satu saung milik warga. Besok dia akan kembali ke desa Reban untuk menemui anaknya. Keesokan paginya, Raka dibangunkan oleh warga. Ternyata dia masih sangat dikenal oleh warga desa Bojong Pinang. Dia pun diberi makanan juga pakaian. Raka enggan memberitahu warga tentang apa yang telah dialaminya. Dia tidak mau membuat warga Bojong Pinang panik. Raka pun hanya minta diantar ke desa Reban. Dia pun diantar menggunakan delman ke desa tersebut. Sesampainya di sana, Raka benar-benar kaget karena Geni dan kepala pocong hilang entah kemana. Dia juga menemukan lubang di belakang rumahnya itu. Raka menduga lubang itu pasti kuburannya sendiri yang dibongkar oleh orang lain. Raka bertanya pada warga desa Reban mengenai keberadaan Geni. Namun tak ada seorang pun yang tahu. Akhirnya Raka berkelana dari desa ke desa untuk mencari putrinya itu. Hingga sampailah dia di pasar Gitik. Raka heran, kenapa pasarnya sepi sekali seperti pasar hantu. Petokoan di sana tutup. Ia tak menjumpai siapapun di pasar Gitik. Raka berjalan perlahan menelusuri pasar Gitik. Dan tiba-tiba saja ada sebuah bar yang menarik perhatiannya. Bar itu sudah tutup. Raka mengintip dari kaca jendela. Ia melihat banyak bercak darah di bar tersebut. Raka pun bertanya-tanya dalam hatinya, apa yang telah terjadi dengan pasar ini? Pergi, selamatkan nyawamu. Raka kaget saat mendengar suara lelaki di belakangnya. Tampaklah sosok lelaki dengan rambutnya yang jabrik acak-acakan. Dia hanya mengenakan baju kumal yang sudah bolong di sana-sini. Lelaki itu tak mengenakan celana, kelaminnya kemana-mana. Jelas dia adalah orang gila yang sudah lama sekali tinggal di pasar Gitik. Raka hanya diam. Dia tahu kalau lelaki di hadapannya itu pasti orang gila. Pocong akan memakanmu, bentak orang gila itu. Hah? Pocong? Tanya Raka sambil mengerutkan dahi. Si orang gila tidak menimpali pertanyaan Raka dan malah lari sambil tertawa terbahak-bahak. Dia tampak bahagia sekali. Dugaan Raka memang tidak meleset. Pocong Dulo sudah berhasil dibangkitkan kembali. Tapi oleh siapa? Dan kenapa pocong itu meneror pasar Gitik? Dia bertanya-tanya dalam hatinya. Raka berusaha mencari informasi tentang keberadaan Geni, tapi dia sangat kesulitan karena tidak ada seorang pun yang dapat ia temui di pasar itu. Dan entah kenapa ada dorongan dalam hatinya untuk masuk ke dalam hutan yang tak jauh dari pasar Gitik. Ternyata firasatnya itu membawa Raka ke sebuah tebing. Dan di sanalah ia melihat Geni yang sedang bergelantungan di tepi tebing. Dia berhasil meraih lengan Geni lalu menariknya ke permukaan tebing. Kemudian mereka berdua menjauh dari tebing tersebut. Untung saja Nini Liman dan Ki Derajat tidak mengetahuinya. Tak butuh waktu lama, Raka dan Geni berhasil keluar dari hutan itu. Mereka berdua bersembunyi di salah satu rumah warga yang sudah tak berpenghuni. Di rumah itulah Geni dibaringkan. Raka membersihkan luka di paha anaknya itu. Mereka berdua tinggal di sana selama berhari-hari. Kebetulan di dalam rumah itu ada sumur yang airnya melimpah ruah. Bukan hanya itu saja, Raka juga menemukan tumpukan umbi di dapur. Ia bisa memanfaatkannya untuk bertahan hidup. Sementara itu, Ki Derajat sedang menyusun rencana untuk menangkap Pocong Dulo. Dia percaya akan omongan Nini Liman kalau pocong itu bisa membangkitkan mayat istrinya. Kata Nini Liman, Dulo sangat suka dengan darah. Tak harus darah manusia, darah binatang pun Dulo suka.
Maka dari itu, Ki Derajat menggunakan darah kambing. Ia berhasil mengumpulkan setengah ember darah kambing lalu membawanya ke pasar Gitik. Malam itu, di tengah pasar yang sepi, ia mengguyurkan darah kambing ke sekujur tubuhnya. Ki Derajat memberanikan diri untuk memancing Pocong Duloh. Keris sakti ia selipkan di belakang celananya. Dia akan menusuk Pocong Duloh dengan keris tersebut. Setelah tubuhnya berlumur darah kambing, Ki Derajat langsung berteriak menantang Duloh agar pocong itu mau menampakkan dirinya. Tapi Duloh tak kunjung muncul. Pasti dia tahu kalau Ki Derajat punya keris sakti. Tak lama berselang, sayup-sayup Ki Derajat mendengar suara rintihan Duloh dari kejauhan. Pocong itu terus-menerus mengucapkan kata getih. Ki Derajat meruncingkan telinganya dengan telapak tangan. Ternyata suara Duloh datang dari arah timur. Perlahan Ki Derajat melangkahkan kakinya. Ia mengikuti sumber suara Duloh. Wajah Ki Derajat tampak sangat waspada. Suara Duloh membawa Ki Derajat ke sebuah bar yang sudah bangkrut. Ia mengintip dari balik kaca. Ruangan di bar itu sangat acak-acakan seperti kapal pecah. Masih ada bercak darah yang mengering pada dinding bar. Sayangnya, pintu bar itu digembok. Namun, Ki Derajat berusaha mencungkilnya menggunakan keris. Engsel itu sangat rapuh sehingga dapat dengan mudah didobrak. Saat pintu terbuka, suara rintihan Duloh semakin terdengar jelas. Ki Derajat menoleh ke segala arah. Tangan kanannya menggenggam keris. Ia harus selalu waspada karena Pocong Duloh bisa menyerangnya kapanpun. Tak lama kemudian, Ki Derajat berhenti. Dia kembali meruncingkan telinganya dengan telapak tangan. Tak salah lagi, pocong itu ada di lantai 2. Ki Derajat pun langsung naik ke lantai 2. Di sana ada banyak sekali kamar bekas pelacuran. Ia melintasi kamar itu satu persatu. Dan tepat di kamar kelima, Ki Derajat berhenti. Suara Pocong Duloh ternyata berasal dari kamar tersebut. Kebetulan pintu kamarnya terbuka sedikit. Jantung Ki Derajat berdetak lebih kencang. Ia sebenarnya takut. Tapi demi istrinya, Ki Derajat rela mempertaruhkan nyawanya sendiri. Perlahan, dia membuka pintu tersebut. Dan tampaklah Pocong Duloh berdiri di sudut kamar. Wajahnya penuh dengan bercak darah yang mengering. Dada Ki Derajat turun naik. Dia tegang sekali saat melihat wujud pocong yang sangat mengerikan di hadapannya itu. Tanpa ancang-ancang lagi, Ki Derajat lari menghampiri Duloh sambil mengarahkan keris ke tubuh pocong tersebut. Namun secara ajaib, Duloh menghilang begitu saja. Ki Derajat pun kebingungan. Dia menoleh ke segala arah sambil berteriak menantang Pocong Duloh. Dan tiba-tiba saja, kaki kanan Ki Derajat dililit oleh tali berwarna putih. Ia pun ambruk, tubuhnya terseret. Ki Derajat berteriak ketakutan. Sedangkan tangan kanannya masih menggenggam keris. Lalu Pocong Duloh menindih tubuh Ki Derajat. Ia hendak mencabik-cabik daging lelaki itu. Mungkin saja Duloh marah pada Ki Derajat karena lelaki tua itu sudah mengganggunya. Namun, sebelum Duloh menggigit lehernya Ki Derajat, lelaki tua itu berhasil menancapkan keris sakti ke tubuhnya Duloh. Seketika saja Duloh lemas, matanya tertutup perlahan. Keris itu dari dulu memang sangat manjur untuk melumpuhkan Pocong Duloh. Tak lama kemudian, Ki Derajat langsung menyeret Duloh lalu membawanya ke rumah untuk diserahkan pada Nini Liman. Sesampainya di rumah, Nini Liman sudah duduk di atas kursi kayu. Nenek tua itu tampak senang sekali saat Ki Derajat berhasil membawa Duloh. "Baringkan Duloh di sini," pinta Nini Liman sambil menunjuk ranjang di dalam kamar Ki Derajat. "Nih, kau harus tahu, tidak mudah untuk menangkap pocong ini. Dan kalau sampai Nini bohong pada aku, maka aku akan membunuh Nini," ujar Ki Derajat. Ekspresi wajahnya sangat mengancam. Nini Liman tidak menjawab. Dia malah membuka tali pocong yang melingkar di pinggangnya Duloh. Setelah itu, ia menyuruh Ki Derajat untuk menelan tali pocongnya Duloh. "Untuk apa saya menelan tali pocong ini nih?" tanya Ki Derajat. "Agar pocong Duloh bisa kau kendalikan. Kau bisa menggunakan kekuatan pocong untuk membunuh manusia, menguasai ilmu hitam, bahkan pesugihan. Ayo telan," kata Nini Liman. "Lalu bagaimana dengan istriku nih?" tanya Ki Derajat.
Istrimu sekarang sudah bangkit, kata Nini Liman. Segera Ki Derajat keluar dari kamarnya. Dan betapa kagetnya dia saat melihat istrinya dalam posisi duduk. Buru-buru Ki Derajat menghampiri istrinya dan memeluk tubuh wanita itu. Dia pun menangis terseduh-seduh. Kini Ki Derajat percaya pada omongan Nini Liman dan Ki Derajat langsung menelan tali pocongnya Duloh. Tapi tunggu dulu, ada yang aneh pada istrinya Ki Derajat. Tatap mata istrinya Ki Derajat kosong seperti patung yang sama sekali tidak bisa merespon. Marhati, akhirnya kau bisa hidup kembali, kata Ki Derajat. Dia sangat menyayangi istrinya itu. Kalau dilihat, tubuh Marhati sangat kering, hanya tinggal tulang dan kulit. Wajahnya krempeng sampai membentuk tengkorak. Sementara itu, Nini Liman masuk kembali ke dalam kamar Ki Derajat. Perlahan ia mencabut keris yang tertancap di tubuhnya Duloh. Tak ada reaksi apapun pada pocong tersebut karena Nini Liman sudah menjinakkan pocong Duloh. Percis seperti yang dialami Raka dulu. Namun sekarang Duloh sepenuhnya menjadi peliharaan Ki Derajat. Di sisi lain, Nini Liman sudah berhasil memperbudak Ki Derajat. Jadi apapun yang Nini Liman katakan pasti dituruti oleh Ki Derajat. Setelah meletakkan keris sakti di samping tubuh Duloh, Nini Liman juga membuka satu persatu tali pocong yang mengikat tubuh Duloh. Sehelai demi sehelai, kain putih yang membungkus tubuh Duloh dilepas. Setelah itu, Nini Liman menampakkan wujud aslinya. Dia berubah menjadi seorang gadis cantik bernama Rara. Lekuk tubuh Rara sangat indah. Dia mengenakan kebaya, sarung batik, dan bando berwarna emas layaknya putri bangsawan zaman dulu. Perlahan Rara mengelus kepala Duloh dan dia pun berkata, "Kau pengembala kerbau yang lapar dan malang, sedangkan aku putri bangsawan yang sial nasibnya. Kembalilah Kang Mas, cinta kita belum usai. Aku sangat mencintaimu," ucap Rara. Dia pun mengecup bibir Duloh yang kering dan keriput. Duloh sama sekali tidak bergerak, tatap matanya kosong. Walaupun Duloh memiliki ajian Pancasona, tapi sangat mustahil baginya untuk kembali ke sosok Duloh yang dulu. Rara menangis sambil menciumi bibir Duloh. Dia memeluk tubuh pocong itu. Tubuh Duloh terasa sangat kaku dan dingin. Selang beberapa saat, Rara merubah wujudnya kembali menjadi Nini Liman. Dia juga membungkus tubuh Duloh dengan kain putih lalu mengikatnya menggunakan tali pocong. Setelah itu, Nini Liman keluar dari kamar Ki Derajat. Ia melihat Ki Derajat sedang mendandani istrinya agar terlihat lebih cantik. "Derajat, setiap hari kau harus mengucurkan darah ke tubuh pocong itu agar istrimu panjang umur," begitu kata Nini Liman. Ki Derajat tersenyum sambil mengangguk. Dia akan melakukan apapun demi istrinya. Apalagi hanya darah hewan. Hal itu sangat mudah bagi Ki Derajat. Baik, mari kita tengok bagaimana kabar Geni. Setelah beberapa hari dirawat oleh ayahnya, Geni berangsur membaik. Raka menyadari ada yang aneh dalam diri Geni. Ini tentang getok yang masih terikat di dalam tubuh wanita itu. Dengan kesaktian yang dimiliki Raka, dia berhasil mengeluarkan getok dari dalam tubuh Geni. Dan saat dikeluarkan, getok itu dalam keadaan terikat. Ki Derajatlah yang telah mengikat getok tersebut. Raka pun melepaskan ikatannya lalu menyuruh makhluk halus itu untuk pergi. Makhluk halus itu pun menghilang. Dia pergi meninggalkan Geni. "Ayah, kita harus menghentikan teror pocong. Banyak orang yang jadi korban keganasan pocong itu," ucap Geni. "Iya nak, itu yang sedang ayah pikirkan," kata Raka. "Aku sempat dengar kalau Ki Derajat ingin menangkap pocong Duloh. Dan aku yakin dia pasti sudah berhasil menangkapnya," ujar Geni. "Kamu jangan khawatir nak, ayah masih menguasai Braja Musti. Ayah yakin bisa mengalahkan Duloh," ujar Raka. Setelah mengalami mati suri, kini Raka tampak lebih sehat. Penyakit yang diidapnya hilang secara ajaib. "Aku mau bantu ayah," ucap Geni. "Jangan, ini terlalu berbahaya buat kamu Geni. Ayah mau kamu tetap bersembunyi di dalam rumah ini," timpal Raka. Geni terdiam. Dia kecewa dengan jawaban ayahnya itu.
Di malam berikutnya, Raka bersiap untuk menuju rumah Ki Derajat. Genilah yang memberitahu lokasi rumah Ki Derajat pada Raka. Jaraknya memang tidak jauh dari tempat Raka bersembunyi. Ketika Raka sampai di sana, ia melihat sosok lelaki yang sedang menyembelih kambing. Tak salah lagi, itu pasti Ki Derajat. Dia hanya ingin mengambil darah kambing untuk persembahan Duloh. Ki Derajat masuk ke dalam rumahnya sambil membawa sebatok darah kambing. Raka dengan hati-hati mendekati rumah Ki Derajat. Dia pun mengintip dari celah bilik. Tampaklah Nini Liman dan Ki Derajat sedang melakukan ritual persembahan untuk pocong. Namun, tampaknya Nini Liman menyadari akan kehadiran Raka. Lalu wanita tua itu dengan cepat menoleh ke arah lubang bilik. Saat itu, Raka tak mau ambil risiko. Dia langsung mengeluarkan ajian Brajamusti lalu menghantamkannya pada bilik tersebut sampai tembus mengenai Nini Liman. Dan seperti biasa, Nini Liman yang sangat licik itu menghilang. Dia enggan berhadapan dengan Raka. Lain halnya yang terjadi dengan Ki Derajat. Ia terpental jauh. Wajahnya melepuh terkena cipratan api Brajamusti. Ki Derajat meringkuk di atas tanah sambil berteriak kesakitan. "Duloh, bunuh dia!" teriak Ki Derajat. Raka menoleh pada Duloh, tapi pocong itu sudah menghilang. Padahal barusan masih terbaring di atas ranjang bambu. Dan saat Raka mencari keberadaan Duloh, tiba-tiba saja kedua kaki Raka dililit oleh tali warna putih. Raka pun terjungkal. Duloh ternyata ada di atas Raka. Pocong itu menindih tubuh Raka lalu menggigit bahunya. Duloh berhasil menyobek bahu Raka. Darah muncrat kemana-mana. Tak lama kemudian, kedua tangan Raka kembali mengeluarkan api. Ia mencekik leher Duloh sampai terbakar. Kemudian pocong itu pun terpental beberapa meter ke belakang. Dengan ajian Pancasona yang dimiliki Duloh, ia berhasil memulihkan luka bakarnya. Wujud Duloh pun kembali utuh. Pocong Duloh meraung mengucapkan kata getih. Raka memegangi bahunya yang terkena gigitan Duloh. Walaupun Raka menguasai ajian Brajamusti, namun tubuhnya tidak kebal akan serangan pocong. "Getih," lirih Duloh. Raka langsung melompat ke arah pocong itu. Dia hendak menghujamkan api Brajamusti. Namun sebelum api mengenai Duloh, Raka lebih dulu terpental. Tubuhnya terbanting pada dinding bilik sampai tembus ke halaman belakang rumah. Darah keluar dari mulut Raka. Tampaknya kekuatan Raka melemah karena dia sudah tua. Api di kedua tangan Raka pun padam. Dia meringis kesakitan sambil membuka bajunya. Tampaklah dua lubang kecil sebesar biji kelereng di perutnya Raka. Duloh secara ajaib telah berhasil menyerang Raka. Kini lelaki itu tinggal menunggu ajalnya saja. Dengan cepat, Duloh sudah berdiri di depan Raka. Sementara itu, Raka sudah kehabisan tenaga. Dia bahkan tak sanggup lagi untuk berdiri. Dan saat Duloh hendak mencabik-cabik tubuh Raka, tiba-tiba saja ada yang memukul punggung Duloh dengan sebatang kayu. Itu adalah Geni. Ternyata dia nekat mendatangi rumah Ki Derajat. Pocong Duloh langsung membalikkan badan. Dia tampak murka sekali. "Getih," lirih Duloh. Geni mundur beberapa langkah. Dia mulai ketakutan. Pocong Duloh perlahan mendekati Geni. Wanita itu adalah mangsa paling empuk bagi Duloh. Apalagi Geni punya darah keturunan ningrat. Pocong Duloh pasti mencabik-cabik tubuh Geni lalu meminum darahnya. Pocong itu semakin dekat. Sementara Raka tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Geni benar-benar terpojok. Dan saat itulah tiba-tiba saja Getok muncul di hadapan Geni. Ternyata selama ini makhluk halus itu terus mengikuti Geni. Getok tidak akan membiarkan Duloh melukai si Geni. Walaupun tubuh Getok kecil, tapi nyalinya patut diperhitungkan. Getok terbang di atas kepala Duloh. Kemudian dia menerkam punggung pocong itu. Duloh tak bisa berkutik. Kekuatan gaib yang dimiliki Getok cukup besar. Ia bergelantungan di punggungnya Duloh. Sementara itu, Ki Derajat bangkit lagi dan berjalan sempoyongan ke dalam kamarnya. Ia meraih keris lalu menghampiri Geni. Ki Derajat pun langsung menghujamkan keris itu tepat di punggung kanannya Geni.
Wanita itu langsung ambruk. Dia meringis kesakitan sambil menangis. Raka sangat murka melihat kejadian itu. Dengan sisa tenaga yang ada, Raka pun bangkit. Tangan kanannya kembali mengeluarkan api. Bahkan kedua mata Raka merah menyala. Dia melompat cukup tinggi lalu menghujamkan ajian Braja Musti tepat di kepalanya Ki Derajat. Tubuh lelaki tua itu langsung hancur. Daging dan tulangnya berhamburan di atas tanah. Raka juga melihat Marhati yang berjalan perlahan mendekatinya. Wujud Marhati seperti zombie. Raka tidak mau ambil risiko. Dia langsung menghujamkan api Braja Musti pada tubuh Marhati hingga tulang dan dagingnya hancur lebur. Tak jauh dari tempat Raka berdiri, si Geni masih bertahan hidup. Ternyata keris itu tak sepenuhnya menembus tubuh Geni. Si Geni berusaha mencabut keris dari punggungnya dan berhasil. Ia pun bangkit dan dengan sempoyongan, Geni lari menghampiri Pocong Duloh sambil mengacungkan keris. Saat itu, Pocong Duloh tak bisa menghilang karena masih ada getok di punggungnya. Getok itulah yang menahan kekuatan gaib Pocong Duloh. Geni dengan mudah menancapkan keris itu tepat di perutnya Duloh. Pocong tersebut seketika saja lemas. Dia pun ambruk. Duloh tidak bisa berbuat apa-apa karena majikannya juga sudah tewas. Tak lama kemudian Geni ambruk. Dia sangat kelelahan. Darah mengucur dari punggungnya. Buru-buru Raka membopong putrinya masuk ke dalam rumah Ki Derajat. Raka dan Geni terkapar di dalam rumah Ki Derajat. Mereka berdua terluka parah. Beberapa saat kemudian Raka merangkak mendekati Duloh. Ia ingin memastikan kalau pocong itu benar-benar sudah dikalahkan. Raka mengerutkan dahinya. Ada yang aneh, tali pocong Duloh hilang satu. Raka menduga pasti tali itu dikenakan oleh Ki Derajat. Dia pun merangkak kembali mendekati pecahan tubuh Ki Derajat. Untungnya, ia berhasil menemukan tali pocong Duloh. Raka pun langsung mengikatkan tali itu pada tubuhnya Duloh. Setelah selesai, Raka berbaring di samping pocong Duloh. Ia menatap langit malam yang penuh dengan gugusan bintang. Raka sangat lelah. Lantas, ia memejamkan matanya. Singkat cerita, 1 minggu kemudian Raka dan Geni berangsur sembuh. Kali ini Raka tidak mau memelihara atau mengubur pocong Duloh. Ia sudah tidak mau berurusan dengan pocong itu. Lalu kita apakan pocong ini, Ayah? Tanya Geni. Kita buang saja ke tempat yang jauh. Ayah tak peduli kalaupun nanti Duloh bangkit kembali. Yang penting kita tak pernah terlibat lagi. Ayah sudah lelah, ucap Raka. Selang beberapa saat, dari kejauhan terdengarlah sayup-sayup suara kereta api. Buru-buru Raka keluar dari rumah Ki Derajat. Lalu dia naik ke atas pohon jengjeng. Dari ketinggian itulah Raka melihat ada kereta barang yang membawa muatan batu bara. Nah, ternyata di daerah ini ada rel kereta, ucap Raka. Iyakah? Pantas saja aku sering mendengar suara gemuruh, ucap Geni di bawah pohon jengjeng. Buru-buru Raka turun. Ayah yakin pasti besok kereta itu melintas lagi, kata Raka. Apa yang mau ayah lakukan? Tanya Geni. Kita masukkan Duloh ke dalam kereta. Geni mengangguk-ngangguk. Besoknya jasad Duloh dimasukkan ke dalam gerobak kayu. Raka menarik gerobak itu, sementara Geni mendorongnya dari belakang. Dengan susah payah, akhirnya mereka tiba di rel kereta api. Dan tak perlu menunggu lama, terdengarlah suara gemuruh kereta api dari kejauhan. Raka menutupi Duloh menggunakan kain agar tidak dicurigai masinis. Kereta itu melaju dengan lambat. Geni dan Raka sudah bersiap untuk melempar Duloh ke atas bak kereta. Tubuh Duloh masih terbungkus kain putih. Geni memegangi bagian kakinya Duloh, sedangkan Raka memegangi bagian kepalanya. Mereka mengayunkan tubuh Duloh, dan dalam hitungan 3, Duloh pun dilempar ke atas bak kereta. Pocong itu mendarat dengan sempurna di atas tumpukan batu bara. Entah kemana kereta barang akan membawa Duloh. Raka tak peduli, yang penting baginya adalah terbebas dari teror pocong Duloh. Selesai. Mbah ucapin terima kasih udah menyimak cerita Duloh. Barangkali nanti bakal ada Duloh jilid 3. Jadi terus pantengin channel horor Sarang Demit. Tetap sehat buat teman-teman semua dan salam merinding.